manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Salam sehat. Renungan hari ini bagi kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Murid-murid Tuhan Yesus sangat gelisah setelah mendengar penjelasan dari Yesus tentang bagaimana pengkhianatan Petrus dan juga bagaimana Yesus akan mati. Mereka menjadi gelisah dan tawar hati, serta bingung dan berat hati. Jalan keluar yang Yesus berikan kepada mereka supaya mereka tidak berat hati dalam iman. Mereka harus percaya, sebab kegelisahan dan iman kepada Tuhan Yesus adalah dua hal yang berlawanan. Objek iman mereka adalah Allah dan Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus memang mewakili Allah Bapa, Dia layak dipercayai seperti Allah sendiri. Tidak cukup bahwa mereka percaya kepada Allah yang diceritakan dalam Perjanjian Lama, mereka juga harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan dikhianati, dihukum dan disalibkan. Perintah Yesus untuk jangan gelisah dan harus percaya ini bukanlah kata-kata hampa. Karena memang Yesus telah menyadari dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan menghadapi krisis iman yang tak terbayangkan. Mengapa tidak? Dia yang mereka kagumi dan kasihi akan disalibkan sebagai penjahat yang dihukum. Maka mereka perlu mengembangkan iman mereka supaya mereka tidak hancur. Maka Yesus menguatkan kembali, jangan gelisah, percaya kepada Allah dan kepada Aku. Saudara, entah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah tekanan yang membuat kita menjadi gelisah, sadar tidak sadar bahwa itu telah berlawanan dengan iman. Yesus mengingatkan, jangan gelisah, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Maka kegelisahan dalam kehidupan ini, penderitaan dalam kehidupan ini, seringkali orang merasa gagal, seringkali kalah dalam
kancah kehidupan ini, sakit penyakit tidak sembuh, maka membuat orang-orang merindukan suatu tempat yang di sana tidak ada lagi air mata karena kesedihan. Di sana tidak ada lagi keringat yang besar sekali terjatuh dari tubuh ini karena mengerikan mencari kehidupan yang fana ini. Di sana tidak ada lagi yang disebut dengan kekalahan karena bertanding namun tenaga tidak ada. Di sana tidak ada lagi yang disebut dengan kegagalan karena kita tidak memiliki dana dan daya. Tempat itu yang dirindukan oleh setiap orang. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Sebab kematian Kristus bukan lagi ujung. Sebab kematian Kristus tidak lagi yang harus disedihkan oleh setiap orang percaya. Tapi kematian Kristus menjadi jalan kepada tempat yang kita rindukan itu. Maka buku ND kita mengatakan, surgoi sambulut tadoi dang adong besi ayon disi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kata Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, setiap orang yang percaya kepadaku akan mengerjakan apa yang aku kerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kamu dan saya sama-sama umat tebusan Tuhan yang percaya, yang disebut dengan pengikut Kristus. Maka Yesus telah memberikan ajaran, Yesus telah memberikan tuntunan, sebab Dia adalah guru. Dia betul-betul menunjukkan jalan bagi kita untuk menuju surga yang baka itu. Maka menjadi perenungan yang dalam bagi kita. Apakah kegelisahanmu dalam kehidupan ini membuat engkau tidak melihat karya Allah? Apakah kegelisahanmu dalam hidup ini membuat engkau berhenti untuk berbuat yang terbaik? Apakah kegelisahanmu dalam hidup ini membuat seolah-olah kita akan berhenti di sini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen tidak sedang mengerjakan yang sia-sia. Surga menanti kita loh. Apapun kehidupan ini, jangan gelisah, jangan tawar hati. Kita sedang tidak mengerjakan yang sia-sia. Renungkanlah, apakah kehidupan kita selama ini mencerminkan orang yang telah mewarisi kehidupan kekal? Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk tidak gelisah. Gelisah berlawanan dengan iman. Karena iman itu adalah percaya secara totalitas kepada Allah. Kami juga mengalami benturan dalam kehidupan, goncangan iman, karena terkadang apa yang kami impikan, apa yang kami butuhkan bahkan tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Kami berjuang dalam kehidupan ini tapi tidak terlalu berbuah manis. Oh Tuhan kami, tolong kuatkan kami dalam menjalani sisa kehidupan kami, sebab hidup kami yang kekal adalah di surga yang telah Yesus siapkan. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.